Halo, selamat datang kembali di channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi kita baru Sabtu pagi ya, jam 2.15 pagi akan menghadapi Chelsea ya, tandang ke Stamford Bridge, kandang Chelsea dalam rangka pekan ke-37 Liga Inggris, yang dimananya hari tanggal 22, berarti pas minggu depan nih, 22 pagi, Kamis paginya kita akan menghadapi Tottenham Hotspur di laga final Europa League. Entah kenapa Europa League duluan ya, gue pikir tuh bakal Conference League duluan gitu, puncaknya baru di UCL. Enggak, ternyata Europa League duluan. Ya bagus lah, nggak apa-apa, biar langsung ketahuan hasilnya gitu kan. Sama waktu pas sekolah kan, kalau ditanya siapa yang mau maju, mending lo maju duluan ya. Kalau di terakhir biasanya makin gugup. Oke, jadi akan lawan Chelsea di pekan ke-37 ya. Waktunya juga mepet sih sebenarnya. Minggu depannya kita sudah harus di Bilbao, kandang Athletic Club, untuk melakukan laga final Europa League. Jadi ada berita bahwa Sir Jim ini tidak mau mengeluarkan uang untuk membayar tiket tambahan ya, tiket tambahan pesawat dan akomodasi buat keluarga para staff. Jadi rupanya selama ini kan kalau ada final ya, baik waktu itu final Champions League, final Europa League, ya mungkin terakhir kali kita final Europa League ya pas di lawan ini ya, Villarreal ya, itu biasanya staff berangkat beserta boleh membawa 2 anggota keluarganya ya, mungkin istri, anak 1, atau mungkin teman, atau mungkin keluarga, maksimal 2. Nah kali ini si Sir Jim Ratcliffe nggak mau bayarin gitu, dalam rangka efisiensi anggaran, dalam rangka duit kas kita yang sudah di bawah 100 juta pound ini semakin menipis. Bahkan akhir tahun Desember ini bisa-bisa kita nggak punya duit cash. Ya, jadi ada beberapa berita agak simpang siur, dibilang katanya staffnya nggak dibayarin. Bukan staff yang nggak dibayarin, fisioterapi segala macam, bukan, keluarga dari staff fisioterapi. Ya kalau staff sama fisioterapi yang nggak dibayarin mah resign aja dari situ. Nah, jadi 2 anggota family-nya biasanya ikut ya, biasanya diperbolehkan ikut dan dibayarkan, tapi kali ini enggak. Agak beda juga nih dengan PSG, Paris Saint-Germain semua staffnya, gue nggak tahu deh keluarganya ikut apa nggak, cuma 600 staffnya itu dibayarin untuk pergi ke Munchen ya, untuk nonton final di Allianz Arena. Ya mereka kan lagi banyak duit ya kan, dan duit negara. Cuman akhirnya Ruben Amorim memang sangat dermawan sekali ya. Dia akhirnya membayarkan tiket pesawat, akomodasi buat para keluarga staff dan fisioterapi itu. Jadi biarnya ya sekalian lah lo kayak family gathering lah ya kan. Alangkah baiknya kalau menang ya kan, kalau kalah ya sudah. Gue relain deh nih duit gue gitu. Cuman ya ini kan lo harus melihat sebagai bentuk komitmen ya. Ruben Amorim itu peduli gitu dengan staffnya dia gitu, backroom staffnya, fisioterapinya gitu. Sehingga dia mau menanggung nih tiketnya ya, mungkin dibeli yang pesawat low cost doang lah kali ya, yang murah-murah ya sebenarnya. Kan finalnya itu kan di mana sih finalnya, gue lupa gue. Entar finalnya itu kan di Bilbao kan, lupa lagi, di San Mamés Bilbao ya. Inggris Spanyol kan banyak lah tiket-tiket murah ya, udah dibayarin lah sama Ruben Amorim untuk keluarganya. Ya gue sih nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, dalam arti ya namanya Sir Jim Ratcliffe sebagai seorang businessman, bilioner gitu ya, dia harus mengurangi segala macam bentuk pengeluaran ya, yang harusnya bisa dikurangin, bisa dihilangin dulu lah
untuk sementara sampai situasi keuangan tuh baik. Dan gue sangat mengagumi juga apa yang dilakukan Amorim dengan membelikan tiket buat para keluarganya, staffnya itu. Jadi dia bertanggung jawab gitu loh. Jadi kalau ada akun yang udah ngomong pecat-pecat, aduh, lu mungkin gak pernah di dunia kerja kali ya. Hah? Lu gak pernah di dunia kerja gitu ya. Lu gini loh, kalau lu di dunia kerja ya, lu tuh bisa melihat kok, bisa menilai di mana orang yang tulus gitu loh ya. Maksudnya tuh tulus dan care sama lu sebagai bawahannya, yang berarti kalau dia udah care sama bawahannya, sebenarnya dia tuh perhatian juga terhadap company-nya, organisasinya, perusahaannya gitu. Ya, kalau dia bisa sampai mengeluarkan uang pribadinya untuk oke, gue menyenangkan anggota staff gue deh, gitu lah. Tanpa gue juga tidak merugikan perusahaan gue kan. Ya justru gue membantu. Itu loh yang lo bisa menunjukkan bahwa oh nih orang, ya lo support lah dia sebagai leader, lo support lah dia sebagai bos gitu, bukan untuk akhirnya didongkel gitu loh. Ya, ngapain sih lo kalau di dunia kerjaan lo ngedongkel orang baik gitu coba. Ya kalau lo pernah di dunia kerjaan, gue aja nggak pernah tuh. Bos gue sih puji Tuhannya orang baik semua gitu loh selama ini ya, selama karir gue gitu. Jadi gue nggak ada rasa untuk kayak apa sih politik kantor lah, menyingkirkan, nggak ada ya, kayak gini lah. Ya, jadi kalau lo berpikiran positif, berpikiran yang bisa melihat orang tuh tulus, atau baik, bukan tulus penyanyi ya, tulus dan hatinya gitu ya baik, ya justru itu yang lo support, bukan untuk lo singkirkan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, biar banyak tambah supporter kan di Spanyol ya. Makanya tonggaknya harusnya sih, kalau udah ngelihat perjuangan dan pengorbanan Ruben Amorim sampai mengeluarkan duit pribadinya, tapi lu juga nanti mainnya nggak full, waduh. Ya harusnya sih kayaknya mereka mati-matian ya, kayak Maguire gitu kan. Dulu dia nggak tampil di final ya, gue yakin pasti dipasang starter. Bruno Fernandes juga kayaknya nyimpen gitu kan, nyimpen kekuatan. Karena ya gue feeling sih kalau Bruno Fernandes gagal dia juara, bisa jadi dia pindah loh, Terus Amad Diallo, Garnacho kan udah punya 4 gelar total dia kan, FA Cup, League Cup, Argentina di Copa America dengan Copa America, dan dia sama atau lagi ya mungkin ini gitu kalau misalnya dia menang. Terus ada satu berita, dulu kan gue pernah bahas ya mengenai Manchester United sepertinya mengincar Jobe Bellingham, adik dari Jude Bellingham. Posisinya sama sih dengan Jude Bellingham ya, bisa jadi midfielder, bisa jadi attacking midfielder. Nah cuman tampaknya transfer ini akan agak bisa jadi sulit dilakukan. Kenapa? Karena Sunderland ini akan menghadapi Sheffield United di final playoff championship divisi bawah untuk memperebutkan satu tiket agar mereka promosi ke Premier League Liga Utama. Jujur ya, gue sih sebetulnya mau banget lebih gini, kalau dibandingin Sheffield United sama Sunderland, gue lebih memilih Sunderland untuk lolos gitu. Secara Sunderland juga klub lama Inggris ya, tuh di Netflix tuh ada tuh film dokumenter tuh, Sunderland Till I Die, bagus tuh. Terus gue pengen juga ada lagi satu lagi tambah partai derby di Premier League gitu. Kan jadi ada derby Liverpool Everton, ya North London Derby, Hotspur Arsenal, London Derby, Chelsea Tottenham, Chelsea Arsenal, terus derby Manchester City dan Manchester United. Nah ini ada juga lagi derbynya Tyneside ya, Jordi, jadi Newcastle. Sunderland itu satu area sama Newcastle. Jadi ada derby satu lagi nih. Nah, ini yang seru nih. Dan biasanya kadang-kadang Newcastle tuh suka tersandung tuh ada Sunderland tuh. Jadi suasana panas kayak gini gue suka gitu di Premier League. Itu yang pertama. Yang kedua ya Sunderland ini cukup fanatik fansnya, The Black Cats kan julukannya. Banyak menghasilkan pemain-pemain yang kalau zaman dulu tuh ada Matthew Letizia,
Calvin Phillips. Itu pemain-pemain Sunderland dulu tuh, yang bener-bener yang fanatisme lah. Jadi gue sih lebih memilih Sunderland gitu. Jadi kemarin akhirnya mereka lolos ke final Playoff Championship setelah tadi malam bermain imbang dengan Coventry yang diasuh oleh Frank Lampard 1-1. Sebelumnya mereka menang 1-2. Yang gamenya ditonton tadi malam tuh Amad Diallo nonton pertandingan itu. Karena Amad Diallo kan pernah dipinjamkan ke Sunderland dan hampir waktu membawa Sunderland ke Championship, kalah juga di playoff. Nah, kalau misalnya satu klub ini promosi, itu agak sulit. Kenapa? Satu, mereka pasti akan mempertahankan ya, supaya mereka minimal 1 tahun mereka bertahan dulu nih di Premier League ya, sampai tahun ke depan. Ya, dengan catatan mereka lolos nih. Terus yang kedua, kalaupun mereka akan jual, pasti mereka akan mahalin harganya. Ya, patok aja Jobe ini di atas 50M gitu. Nah, ini yang menurut gue juga agak sulit jadinya kalau sampai promosi. Ya, tapi kan gue juga nggak berharap, wah kalah nggak juga sih, karena gue lebih memilih Sunderland untuk masuk ke Premier League. Jadi tunggu aja. Sangat disayangkan juga Jobe Bellingham ini termasuk talent yang cukup diperhitungkan. Banyak juga beberapa klub yang mengincarnya. Jangan sampai kesalahan kayak waktu kita mengincar Jude Bellingham ya, udah didatengin, udah ngomong sama Sir Alex Ferguson, udah ngobrol, udah suasana udah enak, si John Murtock nggak tahu ngomong apa, ngalor ngidul gitu, kayaknya mungkin ngomongnya terlalu lebay kali, atau terlalu, kadang-kadang kan tuh kalau ketemu orang mau direkrut, ada orang yang ngomongnya tuh beyond belief gitu, di luar nalar gitu, ya bisa jadi malas bergabung. Nah, gosip-gosipnya sih seperti itu gitu. Karena dengan Jude Bellingham punya nilai jual juga kan. Wah, ini adiknya Jude Bellingham nih, muka agak mirip. Beda 2 tahun kalau nggak salah mudanya, lebih beda 2 tahun atau 3 tahun gitu. Gaya permainan juga mirip. Nah, ini yang merupakan komoditi panas saat ini. Jadi kita tunggu aja apakah Jobe Bellingham ini bisa masuk ke divisi utama ya, karena kalau gue dari Sunderland dengan nama Bellingham aja itu jadi magnet tuh buat orang pasti akan coba nonton kan. Gimana sih, bandingin dong sama kakaknya, bandingin dong sama abangnya gitu kan. Oke, jadi tunggu itu aja berita yang saat ini dari Manchester United. Akan gue sampaikan lagi beberapa berita-berita lain di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.